Suatu ketika di sebuah desa yang jauh, hiduplah seorang petani kaya bernama Lukas dengan istrinya Maria. Lukas adalah orang yang sangat baik hati dan murah hati. Tetapi karena manajemen yang ceroboh dalam urusan dan pekerjaan amalnya, ia mulai kehilangan kekayaan. Segera, Lukas menjadi sangat miskin dan kehilangan semua hartanya di samping sebuah pondok tua tempat dia tinggal bersama istrinya. Lukas selalu berdoa untuk mempunyai seorang anak di masa hidupnya yang kaya. Tetapi saat itu Tuhan tidak mengabulkan permintaannya. Sekarang setelah dia menjadi sangat miskin dan tidak punya apa-apa untuk dimakan, istrinya melahirkan seorang putri kecil yang cantik. Sinar harapan memasuki hidup mereka. Lukas dan istrinya tersenyum untuk pertama kalinya. Sambil memegang putrinya, Lukas tiba-tiba merasa sedih dan mulai bertanya-tanya. Aku bingung. Bagaimana aku akan menjaga malaikat kecil kita ini? Dan pembaptisan. Apa yang akan aku lakukan? Sayang, bawa dia. Aku akan pergi dan menemukan ibu baptis untuk bayi kecil kita. Dia buru-buru pergi ke istri seorang pekerja yang tinggal di dekatnya dan memintanya untuk menjadi ibu baptis bagi anaknya. Wanita itu menolak karena dia tidak berpikir itu akan bermanfaat baginya dengan menjadi ibu baptis untuk anak dari seorang yang semiskin Lukas. Merasa kesal, dia kembali ke rumah. Kau tahu, Lukas, apa yang terjadi pada seorang pria yang telah menyanyiakan hartanya? Sementara kita kaya dan wali kota itu sendiri adalah teman kita. Tapi sekarang dia tidak akan membantu kita. Lupakan dia, bahkan istri buruh tidak akan membantu kita. Bayi itu menggigil dan Maria bahkan tidak punya kain tebal untuk menutupi bayi itu agar tetap hangat. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Lukas, aku mohon pergilah ke tetangga lama kita, istri dari penjaga istana, Rosewood. Dia kaya dan aku yakin dia tidak akan lupa bahwa aku adalah ibu baptis bagi anaknya. Pergi dan tanyakan padanya apakah dia akan membantu kita. Aku pikir dia tidak akan mau, tetapi aku akan memintanya. Dengan berat hati, Lukas pergi melalui ladang dan lumbung yang dulunya itu miliknya. Dan akhirnya tiba di rumah itu. Di sana, dia disambut oleh Rosewood. Tuhan memberkatimu, tetangga. Istriku mengirimkan salam dan memintaku untuk memberitahumu bahwa Tuhan telah memberi kami seorang anak perempuan kecil yang istriku ingin kau pegang di hari pembaptisan. Lukas yang terkasih, tentu saja aku harus melakukan ini untukmu. Tetapi ini adalah masa yang sulit. Saat ini seseorang membutuhkan setiap sen dan akan dibutuhkan banyak untuk membantu pengemis miskin sepertimu. Kenapa kau tidak bertanya pada orang lain? Dan kenapa kau memilih aku? Karena istriku adalah ibu baptis dari anakmu. Oh, jadi begitu ya. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika aku sebaik dulu seperti yang kau lakukan, aku akan menjadi miskin sepertimu sekarang. Lukas menunduk dan tanpa menjawabnya berjalan pulang dengan berlinang air mata. Kau tahu istriku tersayang, ternyata itu seperti yang aku kira. Tapi jangan berkecil hati. Aku akan membawa anak itu ke pembaptisan dan orang pertama yang aku temui akan aku jadikan ibu baptis. Maria dengan sedih menyelimuti bayi itu dengan sepotong rok tua dan meletakkannya di lengan Lukas. Rawat dia baik-baik. Dalam perjalanannya ke gereja, Lukas bertemu dengan seorang wanita tua dan memutuskan untuk bertanya padanya. Nenek, apakah kau ingin menjadi ibu baptis untuk anakku? Aku? Lukas menjelaskan kepada wanita tua itu tentang bagaimana semua orang menolaknya karena kemiskinannya. Dan dengan demikian, ia memutuskan untuk bertanya kepada orang pertama yang ia temui. Oh, aku mau untuk menjadi ibu baptisnya. Kemarilah, berikanlah aku gadis kecil itu ke tanganku. Wanita tua itu dan Lukas tiba di gereja.
dan melihat pastur akan pergi. Mereka segera mendatanginya dan Lukas menjelaskan semuanya kepadanya. Pendeta itu merasa sangat kasihan pada bayi itu dan memutuskan untuk membaptis anak itu. Dalam sebuah upacara kecil, pembaptisan dilakukan. Dan bayi perempuan itu bernama Mariska. Mariska, nama yang sangat cantik. Setelah upacara, wanita tua itu mengeluarkan dukat emas dari sakunya dan memasukkannya ke pakaian Mariska. Dari dukat ini, dengan mana aku memberkati anak baptisku, kau akan memiliki cukup untuk membawanya dengan benar. Dia akan membuatmu selalu bahagia, dan saat dia dewasa, dia akan menikah dengan bahagia. Sekarang, pergilah. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu menyentuh tanah dan langsung menghilang di udara yang tipis. Lukas melihat sekeliling, bingung. Tetapi ketika Mariska mulai menangis, dia diingatkan untuk berjalan pulang. Sementara itu, Maria sedang menunggu Lukas untuk pulang. Dia menangis dan menderita rasa lapar karena tidak ada yang bisa dimakan di rumah atau uang sepeser pun. Saat itu, Lukas masuk. "Jangan menangis lagi, sayang. Ini Mariska kecilmu. Keluarkan hadiah pembaptisan dari pakaiannya. Dan kau akan tahu betapa ibu baptisnya itu sangat baik." Maria segera bangkit dan menarik keluar tidak hanya satu tapi segenggam penuh dukat. Dan dalam kegembiraan dia menjatuhkannya semua ke lantai. Oh sayang, siapa yang memberimu banyak uang? Lihatlah. Aku tahu, awalnya aku juga sangat terkejut. Sekarang izinkan aku memberitahumu dari mana itu berasal. Lukas menceritakan seluruh kejadiannya kepada istrinya. Dan kemudian mereka berdua mulai mengambil dukat dari lantai. Sambil melakukan itu, mereka mendapat kejutan baru. Dimanapun ada satu dukat, di sana mereka menemukan 10. Ketika mereka mengumpulkan semuanya, dukat itu menjadi setumpuk besar. Maria, wanita itu pasti malaikat yang membantu kita di masa-masa sulit. Aku yakin kita dapat menyimpan uang ini dengan hati nurani yang bersih. Tapi kita perlu menyembunyikannya, agar tidak ada yang bisa menemukannya. Juga, tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku akan pergi ke rumah tetangga itu dan memintanya untuk menukarnya. Akhirnya, kita punya uang untuk mengatur hidup kita lebih baik lagi. Iya, tapi sayangku, jangan lupa bahwa dengan uang ini, kita juga harus membeli kembali properti lama kita. Rumah, ladang, dan ternak. Dan kemudian mengelolanya dengan lebih bijak dari sebelumnya. Kau benar. Itulah yang akan aku lakukan. Aku akan mengelola dengan bijaksana kali ini karena aku telah mempelajari pelajaranku. Karena kemiskinan adalah guru yang baik. Lukas dengan cepat menyembunyikan semua uang di peti dan mengambil satu dukat dan meninggalkan rumah. Setelah 1 jam, dia kembali dengan seorang pelayan yang membawa ember berisi susu dan juga makanan, serta menjelaskan kepada Maria bahwa istri wali kota itu telah mengirim semua ini untuknya bersama dengan salam. Kau tahu, Maria, apa yang bisa dilakukan oleh 1 dukat? Jika mereka tahu berapa banyak lagi yang kita miliki, mereka akan menghormati kita. Aku memberitahu Rosewood bahwa anak kita menerima segenggam dukat sebagai hadiah pembaptisan. Jika dia datang ke sini untuk menemuimu, putuskan apa yang akan kau katakan. Ketika matahari terbit pada hari berikutnya, Lukas berangkat ke kota. Dan Rosewood, yang telah menunggu waktu yang tepat, mengambil keuntungan dari ketidakhadirannya. Dia mengunjungi Maria untuk mencari tahu lebih banyak tentang dukat itu. Tetangga terkasih, berkat Tuhan telah datang ke rumahmu bersama anak itu. Oh, kalau yang kau maksud adalah hadiah pembaptisan, itu tidak terlalu banyak. Namun, semoga Tuhan membalas wanita baik itu yang menjadi ibu baptisnya. Keduanya mengobrol selama beberapa waktu dan kemudian Rosewood pergi. Dalam perjalanannya kembali,
Rosewood berhenti untuk memberitahu teman-temannya tentang kekayaan yang baru ditemukan Lukas. Semua orang di desa segera tahu bahwa di rumah Lukas, dia memiliki segunung dukat. Sementara itu, Lukas kembali dengan perabotan dan tempat tidur bulu dan juga lebih banyak makanan. Dia juga membeli kembali tanah lamanya dengan ternak dan peralatannya. Ini menandai awal dari kehidupan baru Lukas. Dia mulai bekerja dengan tekun dan mempraktikkan semua pelajaran yang diajarkan kemiskinan. Rosewood di sisi lain terus mencari di hutan, alun-alun kota, dan dimanapun dia cari untuk menemukan nenek itu untuk memberkati dia juga. Tetapi dia tidak pernah menemukannya. Hari berlalu dan Lukas dan Maria hidup bahagia bersama putri mereka Mariska. Bahkan dengan kekayaan, sukacita sejati dan terbesar mereka adalah putri mereka, yang tumbuh menjadi wanita muda yang cantik. Suatu hari dia bertemu seorang pangeran dan menikah dengannya. Tapi itu cerita lain untuk diceritakan. Adapun Lukas dan Maria, mereka menggunakan uang itu dengan bijak dan tetap kaya selamanya. Lukas terus melakukan amal dan pekerjaan baiknya dan tidak pernah menjadi serakah. Dia menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluarannya. Dia telah belajar bahwa jika seseorang cukup menabung pada saat krisis, tabunganlah yang menyelamatkan mereka.